Siapa duluan nih? Oke, boleh langsung perkenalan mungkin ya. Aku dulu mungkin ya. Boleh. Oke, halo semuanya, salam kenal. Aku Yudis Febrian. Biasanya aku dipanggil Yede oleh teman-teman aku. Sebenarnya panggilan Yede ini dipanggil sama teman-teman aku pas SMA. Jadi dipanggilnya dari huruf vokal Y sama tengahnya D gitu. Jadi Yede gitu. Terus nomor TEC-nya aku 019. Fakultasnya dari Fakultas Sekolah Bisnis dan Manajemen. Kemudian aku asalnya dari Kabupaten Garut. Teman-teman pasti udah tahu gak Kabupaten Garut atau pernah main gitu? Tahu. Oke, terus username Instagramnya Yudihis Febrian _. Terus untuk LinkedIn nanti aku taruh di komen untuk linknya. Nanti teman-teman juga boleh terhubung atau connect di LinkedIn ya, biar nambah koneksi juga. Terus untuk 3 makna unik, mungkin yang pertama itu aku orangnya gampang banget buat ngantuk gitu. Kalau misal di kelas juga, kalau misal udah bosan gampang banget ngantuk. Terus kalau bangun itu susah. Aku setiap pagi bisa set alarm itu sampai 5 kali. Terus aku nggak bisa makan makanan yang berbau sangat nyengat kayak durian, pete, jengkol yang HD gitu. Aku nggak bisa. Gitu guys. Boleh lanjut. Oke, salam kenal Yudis. Salam kenal Yudis. Oke, mungkin untuk berikutnya mungkin lebih ke aku ya. Boleh. Oke. Halo semuanya. Kenal dipanggil dengan Vin. Nomor TEC-nya TEC 030, asal fakultasnya dari FTISP. Kemudian asal daerahnya dari Palembang, Sumatera Selatan, guys. Mungkin ada yang pernah ke Palembang? Belum. Belum. Aku belum pernah. Oke. Mungkin nanti bisa dicoba guys ke Palembang. Bang itu terkenalnya dengan kuliner pempek. Mungkin ada yang sering makan pempek di sini? Enggak Oke. suka. Nah, itu fun fact-nya pempek itu dari Palembang, guys. Oke. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Untuk username Instagramnya itu di @vincent_mi1. Bisa dilihat di kolom chat. Kemudian LinkedIn-nya juga udah ada. Nah, untuk fun fact-nya sendiri, aku itu suka makan pedas. Kemudian yang kedua, punya interest di bidang software engineering, film making, public speaking, animation, and creative. Dan kemudian aku juga suka di bidangan toasted bread dan milk tea, guys. Oke, salam kenal, guys. Salam kenal. Oke, mungkin bisa dilanjutin. Aku mau. Oke, boleh. Kenalin semua, nama aku Al-Fatihah Wijaya. Bisa dipanggil Alfat. Aku nomor TEC-nya 004. Terus dari Fakultas IR, daerah Bandung. Buat username Instagram ALFAATTT__. Terus buat LinkedIn-nya Al-Fatihah Wijaya. Terus 3 fakta unik tentang diri aku. Yang pertama itu aku takut tinggi. Terus yang kedua tuh aku pengen masuk ke TB dari SD. Terus yang ketiga tuh aku anak pertama dan cucu pertama. Makanya dikasih nama Al-Fatihah karena itu surat pertama. Terus udah aja. Oke, salam kenal Alfat. Mungkin boleh aku lanjut? Iya, boleh. Halo Oke. semuanya, kenalin aku Najil Gani Salsabila, biasa dipanggil Jil atau Najil. Nomor TC 368 dari FTIRI. Aku asal daerahnya dari Duri. Kalau kalian nggak tahu Duri di mana, itu di dekat Pekanbaru. Terus username Instagramnya Najil Gans. LinkedIn aku, nama lengkap aku Najil Gani Salsabila. Ntar bisa connect aja. Terus 3 fun fact. Aku kalau makan obat pil kayak Panadol dan lain-lain itu harus dikunyah. Terus kalau ngerjain sesuatu tuh jamnya tuh harus bulat gitu, harus cantik gitu. Oke. Terus yang terakhir aku nggak suka terong. Itu aja. Lanjut guys. Itu nggak pahit kah kalau dikunyah? Udah tahan. Pahit. Pahit. Cuma ya ditahan. Oke, next aku kali ya. Boleh. Halo semua, nama aku Terence Graciana Tiffany. Panggilannya Terence atau Tar. Terus nomor TC-nya TC 241. Aku dari FTISP, terus asalnya dari Jakarta. Untuk Instagram aku @terencegraciana,
kayak yang di itu Google Docs-nya. Aku belum punya LinkedIn. Terus 3 fakta unik tentang diri aku. Yang pertama, aku nggak suka kecap. Terus yang kedua, aku bisa tidur di mana aja. Bahkan aku sering tidur di lantai. Terus yang ketiga, dalam keseharian itu aku sangat dipengaruhi sama mood. Jadi kalau moodnya jelek, aktivitasnya bakal terganggu. Salam kenal semua. Salam kenal, Terence. Salam kenal, Terence. Kenapa nggak suka kecap? Gak tahu kalau di makanan asin gak enak aja gitu. Aku sukanya paling mentok tuh kayak di ikan bakar atau nggak buat emping. Berarti kalau makan bakso gak pakai kecap dong? Enggak, itu paling anti. Paling anti. Lanjut ya. Halo semuanya, nama lengkap aku Maria Mata Natali Wikana. Panggilannya Natali atau Nat atau Net. Jujur ini Net baru muncul semenjak aku kuliah ya panggilannya. Tiba-tiba Net gitu. Terus nomor TC aku TC 139, aku dari FTIRI. Kalau asal daerah aku dari Bandung. Username-nya ada Natali Wikana. Kalau LinkedIn-nya aku belum bikin. Dari tadi aku otak-atik LinkedIn mau bikin. Dan 3 fakta unik tentang diri sendiri itu, pertama aku lahir di hari Natal. Yang kedua, gara-gara itu nama aku jadi Natali. Yang ketiga, aku suka banget sama film kayak documentary tentang unsolved kayak cold cases atau soft case juga. Jadi kayaknya hampir semua film tentang documentary cases di Netflix sudah aku tonton. Begitu, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal. Oke, salam kenal, Nat. Oke, kita lanjut ya guys. Kita mau ke pertanyaan random dulu atau mau pertanyaan pilihan? Boleh pilihan dulu deh. Iya, Oke. pilihan dulu aja. Pilihan dulu ya. Oke, aku ada salah satu pertanyaan yang menurut aku interesting. Menurut kalian sebenarnya sih apa sih yang menyebabkan sebuah perusahaan itu dapat bangkrut gitu? Siapa dulu guys? Ada yang mau ngasih pendapat Aku dulu? mau Oke, boleh. Oke, Em, boleh. menurutku kenapa perusahaan itu bisa bangkrut mungkin salah satunya karena kesalahan dalam memilih partner. Jadi milih partner tuh penting banget buat yang dipercaya tuh yang dipilihnya tuh yang kredibel, yang udah bahkan orang terdekat kita pun kalau kita jadiin partner bisa jadi dia nipu kita gitu. Jadi emang benar-benar harus hati-hati gitu. Oke, benar. Benar. Oke, ada yang lain? Next aku kali ya. Boleh. Kalau menurut aku tuh Oke. sebuah perusahaan bisa bangkrut akibat utamanya tuh karena kalau cash flow-nya udah nggak bagus lagi. Kayak misalnya Benar. tadinya misalkan dia jaya nih, tapi mungkin gara-gara satu dan lain hal akibatnya cash flow-nya nggak lancar, jadinya operasional nggak lancar. Nah, akibatnya semuanya jadi terganggu dan mereka harus bangkrut ujung-ujungnya. Itu sih kalau menurut aku. Oke. Nah, Oke. Mungkin untuk berikutnya mungkin dari aku ya kali, guys. boleh. Kalau menurut aku Boleh. sendiri, ada 4 sih mungkin alasannya kenapa suatu perusahaan itu bisa bangkrut. Yang pertama itu mungkin lebih ke tata kelola atau manajemen perusahaan itu sendiri. Kalau tata kelola atau manajemen perusahaannya kurang baik nih, misalnya bisa banyak ada celah untuk terjadinya korupsi, banyak terjadi celah untuk penyimpangan, banyak celah untuk terjadi penyelewengan. Nah, maka suatu perusahaan tidak akan survive, tidak akan bertahan lama dan bahkan bisa berarah kepada kebangkrutan. Kemudian yang kedua itu lebih kepada kurangnya komitmen dari timnya sendiri atau dari leadernya untuk menjalankan suatu bisnis. Karena ketika suatu bisnis itu menghadapi tantangan atau menghadapi banyak masalah, tentunya ini akan menjadi suatu bumerang di mana nanti masalah ini justru akan membuat bisnis itu menjadi bangkrut. Nah, solusinya kenapa ini menjadi sangat penting? Karena ketika suatu bisnis itu dijalankan oleh orang-orang yang punya komitmen, tentunya ketika ada masalah atau ada tantangan akan dijadikan sebagai suatu kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembangkan diri dan memperdalam pengalaman ataupun koneksi yang ada. Kemudian yang ketiga itu lebih kepada kurangnya integritas, kejujuran dan keterbukaan. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman bahwa loyalitas konsumen itu sangat penting.
nih kalau misalnya customer kita nggak percaya kepada kita, bahkan bisnis kita tidak akan bertahan lama, tidak akan survive ini. Nah, untuk yang berikutnya itu lebih kepada kurangi inovasi dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan pasar dan tren. Kenapa begitu? Karena ketika kita eh, tidak menyesuaikan diri nih dengan perkembangan pasar yang ada, maka kita akan ketinggalan dan pangsa pasar yang harusnya itu menjadi salah satu bagian atau porsi kita, ini akan diambil oleh pesaing-pesaing dan kompetitor kita. Begitu sih guys kalau dari pendapatku. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa ditambahkan. Oke. Oke, mungkin boleh aku. Sebenarnya aku setuju sama semua jawaban kalian. Apa ya? Yang benar manajemen yang buruk juga menjadi masalah. Terus kayak pemilihan rekan juga. Terus masalah keuangan juga bisa. Kayak misalnya pendapatannya nggak cukup buat melanjutkan bisnisnya, atau kayak beban utang yang tinggi, pinjamannya kayak terlalu besar tanpa perencanaan pelunasan yang matang gitu. Pokoknya kayak arus kasnya buruk gitu. Terus bisa juga kayak ketinggalan tren. Contohnya bisnis dulu kan yang ngetren tuh kayak slime, squishy. Sedangkan sekarang kan udah nggak ini lagi ya. Udah nggak laku lagi. Terus mungkin masalah internal. Kayak misalnya apa ya? Kurangnya motivasi dari karyawannya. Harusnya tuh kan biasanya di bisnis si petinggi ini kayak ngeset bonus gitu buat karyawannya biar motivasinya lebih tinggi. Jadi apa ya? Kerja si karyawannya juga maksimal gitu, efisien. Yang terakhir ya, yang terakhir mungkin kayak reputasi yang buruk gitu, misalnya skandal. Kan nih media sosial lagi marak-maraknya ya. Jadi reputasinya tuh harus bagus. Nah itu aja. Oke, mungkin next mulai aku. Sebenarnya semua jawaban aku udah disebutin ya. Paling aku mau nambahin aja. Mungkin perusahaan tuh bisa bangkrut gara-gara dia kelilit utang kredit gitu. Jadi dia gara-gara udah ketinggalan pasar, udah kayak ketinggalan tren, kalah sama kompetitor. Kalau partneran mungkin partner joinannya juga nggak bener, atau kurang komitmen juga sama yang udah dibilangin tadi. Jadi bisa aja dia nggak bisa ngebayar utang dia ke bank, dan justru gara-gara itu aset perusahaannya diambil sama bank berserta properti-propertinya gitu. Jadi aku gitu aja sih, soalnya udah lengkap banget kalian guys. Gacor, Boleh next? Oke, aku terakhir ya. Jujur aku juga sama kayak Natali, kayak semuanya udah disebutin. Terus kayak menurut aku setuju banget sama kalian. Tadi kan kalian nyebutin dari segi internal sama eksternal perusahaannya. Cuman kalau aku mau nambahinnya dari segi planning si perusahaannya itu. Nah, suatu perusahaan bisa bangkrut menurut aku kalau misal dari awal itu planningnya kurang matang. Kayak kita belum melakukan analisis research market kita siapa. Kemudian kita belum menentukan nih sebenarnya target market dari produk atau service yang akan kita lakukan tuh kalangan apa? Apakah kalangan usia, karena kita juga harus memperhatikan seperti yang udah dijelasin di beberapa kelas sebelumnya, itu kayak akan ada kan namanya STP, segmenting, targeting, sama positioning. Nah, menurut aku di tahap itu juga belum matang gitu. Jadi sebuah perusahaan pasti bisa bangkrut kalau misal dari segi perencanaannya belum matang gitu. Terus yang kedua itu ada dari human resources yang ada di dalam perusahaan itu. Nih, sebuah perusahaan bisa maju kalau misal orang-orang yang ada di dalamnya sangat berkompeten. Sedangkan kalau misal kita nge-recruit pekerja yang menurut kita belum berkompeten atau kurang untuk melakukan sebuah pada bidangnya yang ada di perusahaan kita. Nah, perusahaan itu bisa menuju ke kebangkrutan gitu. Dari sejak awal kita harus hire orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Gitu sih kalau menurut aku. Ada yang mau tambahin lagi nggak guys?
biar nambah-nambah waktu. Soalnya kita baru Apa ya? 15. Atau kita mau lanjut ke pertanyaan random dulu aja. Boleh deh. Enggak lah. Apa ya? Aku kepikirannya ini gak sih, misal makanan favorit kalian selama di Nangor gitu ya, selalu kayak repurchase untuk makan gitu. Ada gak? Ada. Doang. Oke, siapa dulu gak nih? Yang selalu langganan GoFood. Waduh. GoFood. Mau GoFood apa kayak langsung di Bebas. Apa? Itu Natali udah semangat banget nih. Apa nih? boleh Natali? Aku selalu repurchase rempah bumi, guys. Pokoknya seminggu sekali repurchase lah. Sama-sama anjir, aku juga. Oh my God. Terus ayamnya tuh enak. Aku tadi pagi jujur to be honest rempah bumi. Terus si perkedel itu banget kan. Iya, itu juara. Kalau beli harus sama perkedel. Benar-benar. Nyobain. Enak banget. Apa namanya? Rempah bumi. Rempah bumi. Oke. Nanti aku tahu. Oke. Cuma itu enak banget sih jujur. Asli ya. Ini random sih? question ya, Kak? Kayak iya. Rempah bumi itu nasi ayam bukan? Nasi ayam, terus kayak makanan rumahan gitu sih, kayak ada ayam apa sih, serundeng, ayam goreng. Nih aku mau aku mau rekomendasiin misal kalian kalau pagi mau cari sarapan, kalian harus coba Apa? Bubur Parantina. Itu dekat Unpad, maju dikit ke sebelum McD kalau nggak salah ya. Nah di sana tuh ada bubur. Terus si buburnya tuh tipe yang kayak polosan gitu. Cuman menurut buburnya tuh keras banget. Jadi kayak aku suka. Terus ada beberapa topping, kalian bisa pilih topping goreng apa sih, keripik bayam, daun bayam. Terus ada apa lagi ya? Usus. Pokoknya macam-macam deh. Ininya tuh toppingnya tuh enak menurut aku. Itu kalau misalnya untuk sarapan. Nah, terus selain rempah biasanya kalau malam buat ini Green Jaya. Tahu. Ini kasih itu sebelah Chris Bar. Bener-bener. Aku kalau habis kuliah selalu beli itu. Kalau misal aku bosan sama rempah. Terus sambalnya menurut aku sambal hijaunya enak. Terus ada sambal itu nggak tahu aku namanya sambal apa, cuman menurut aku itu enak. Terus apalagi ya, kalau malam kalau dessert biasanya pancong biasanya kok. Pancong turbo. Bener, apalagi ya. Oke, kalau dari aku itu guys. Aku ada. Apa tuh? Aku kalau GoFood itu repurchase-nya wasabi. Kayak literally aku baru makan wasabi. Soalnya dia kalau dibeli itu promo itu gede loh, terus kayak makanannya enak, apalagi saladnya. Kan kita kalau di Nangor ini jarang ada salad gitu ya. Aku baru nemunya di wasabi. Terus iya, kalau mau dessert juga aku rekomen Tansu Bangzul. Kalian harus nyoba sekali seumur hidup. Apa itu? Minimal. Ketan susu, tahu nggak? Oh, ketan. Aku belum coba sih. Iya. Please harus coba yang pakai ice cream. Di Jalan Sayang. Di GoFood ada? Ada. Tapi kalau di GoFood tuh kayak lebih mahal sih. Mending langsung ke sana. Itu sih. Oke, lanjut guys. Aku ada, tapi bukan GoFood sih sebetulnya. Di kantin justru. Di kantin tuh ada satu kantin yang aku sering banget, aku makan itu setiap hari. Apa ya, itu tuh di sebelah vending machine-nya Jumpstart. Kantin GKU2. Kayak namanya. Kantin Skip kayak namanya deh. Itu ayam ketumbarnya enak banget. Aku setiap hari makan itu beneran. Sama nasinya tuh dia bisa ambil sepuasnya. Jadi kayak bisa buat 2 kali makan gitu, aku biasa gitu. Sama kalau buat GoFood sih aku seringnya pesannya Owings ya, cuman sekarang udah jarang sih.
Sama kalau buat dessert aku rekomendasi ada. Itu Crossroad. Crossroad tuh jualan kayak mochi gitu. Jadi kayak mochinya gede-gede. Ada yang isinya kayak strawberry, Oreo, cookies and cream sama Lotus ada deh. Jadi itu kadang sering promo Oh, dia. 20.000 di bisa mana dapet tadi? 3. Crossroad. Crossroad. Ntar aku tulis. Oh, Itu enak mochinya. Hmm. Sama kalau buat snack itu aku suka banget risolnya wasabi. Itu ada risol mozzarella gitu. oh, 18.000 dapat 3 kayaknya apa 19 gitu. Oh my god. Enak. Itu guys oke. kalau dari aku. Aku mau. Iya, boleh. Sama aku juga bukan dari Gojek dan kayaknya nggak ada di Gojek deh. Di kantin juga sama, tapi bukan ITB, di Unpad. Ayam mentega. Wow. Kantin FKG Unpad. Di situ. Oh. Pernah nyobainnya nggak? Esnya. Oh iya, es krim goreng juga Manis. itu enak. Es krim goreng itu enak. Iya, katanya enak. Aku suka. Pengen nyoba. 17 Agustus 45. Oke, mungkin nextnya aku ya kali. Boleh. Oke, kalau untuk makanan favorit sih banyak sih guys. Kalau untuk di rumah dulu biasanya nasi goreng. Karena nasi goreng adalah makanan terbaik untuk sarapan. Terus yang kalau untuk dulu di kota asal juga yang udah dicantumin juga di fun fact itu lebih ke toasted bread sama milk tea. Dan kalau untuk di Jatinangor kebetulan nggak ada di GoFood dan lebih dekat ke kos gitu. Kayak literally ada warung kecil gitu di sebelah kosanku di GKPN. Itu kayak ada jualan nasi kayak gitu, nasi campur. Tapi 10.000 udah dapat banyak banget gitu guys. Kayak nasinya bener-bener banyak, lauknya juga. Jadi sekali makan udah kenyang banget gitu. Di Gitu GKPN sih. atas apa bawah? Agak ke bawah sih, dekat Awani. Kalau temen-temen Oh, Awani Student 2. Sebelum apa setelah Awani? Setelah Awani warungnya. oh. Oh, oke. Gitu. Udah semua kah? Udah ya? Kita mau lanjut games gak? Boleh, ayo. Games. Gas. Boleh. Gartik ya? Bebas, boleh. Kalau dari Ya, yang aku lain bikin gimana? dulu deh. Ngerti aja itu suka seru. Ya, seru. Gartik boleh seru-seru. Oke, boleh. Siapa yang mau bikin rom? Aku lagi bikin sebentar. Oke. Timnya bebas aja kah, guys? Apa nih, general? Iya, boleh. Boleh. Ntar dikluin aja kalau susah. Sebentar lagi. Ini udah ada kah guys? Belum, lagi Dibuat iklan belum? sebentar. Oke. Kena iklan 30 detik sebentar. Iya, oi. Iklan mulu tuh. Coba di skip ad aja yang di ujung kiri. Ujung Oh kiri iya bawah. bisa ya. Mm-mm. Nah, ini guys linknya. Sambil share screen ya. Mm-mm. Nanti kalau giliran aku berarti kalian harus tutup mata atau gimana? Enggak dong. Gak apa-apa, Kita ntar biar kita layarnya di ini. Oh iya benar. Layarnya di slide game ya. Enggak, kita nggak akan lihat layar tim. Bentar, ini kurang 1 slotnya sebentar. Sorry. Oh, oke. Cuman buat 5 orang tadi.
Maaf ya guys. Aman. Ini yang baru. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Bentar guys, aku coba join ya. Loading banget. Lama ya? Bentar. Natali terkendala kah? Aku masih di link yang lama. Maaf bentar. Oh, oke. Oke, aku start. Waduh. Langsung ketahuan. Bentar, aku skip aja deh. Ini pakai bahasa Indo apa Inggris ya? Inggris deh kayaknya. Oke. Oh, alah. Ih, oh.
Ah, Apa ya? itu. Nggak tahu. Susah banget itu. Oh, nggak Susah ya? tahu sumpah. Iya, jadi nggak tahu. Aduh. Ini kosong Kak, guys, atau gimana? Bentar Iya. guys, aku ini Oh, loading Yudis. banget, gak bisa. Oh. Oh, Oh iya, pantas. nol dari tadi. Oh, oke. Iya ampun. Nggak tahu sumpah. Itu apaan? Kutu. Oh, Semacam Oh, kutu gitu. Yudis nge-lag ya? ya.
Oh, Kita mau sampai kapan tuh? bebas. Mau jam berapa? Wait ya guys, aku nggak bisa ngetik apa-apa. Ini berapa menit lagi ya? Udah cukup sih kita seharusnya.
Guys, BTW mau udahan kah? Aku mau ada WWC lagi soalnya. Sama. Ayo. Ini cukup. Iya, kayaknya Boleh. cukup deh. Iya, matiin aja. Nanti aku upload di YouTube deh. Tapi tolong itu ya, description-nya tolong dirapihin di yang Google Docs-nya itu. Oke, by the way kita Mhm. kirim nama lengkap udah ada ya sama nomor TC di Docs ya. Udah. 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 Oke. Thank you ya guys. Oh, Dadah. sama Thank you, jawaban guys. pertanyaan tadi langsung diisiin aja di Google Docs-nya. Oke. Oke. Makasih ya. Makasih ya. Thank Thank you, you. guys. Bye. Thank you. Dadah. Thank you. See you, guys. Thank you. See you. See you.